Hai Sobat Sesuni, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Yuk kita lanjut ke episode selanjutnya Puisi Cinta Kuno, check it yuk. Sanggu tersadar dari mabuknya dan teringat apa yang ia lakukan ke Bai Jue. Sementara Bai Jue pergi untuk menyelamatkan Wuxi dan Fenggian yang tengah dikepung suku ular kepala 9. Wuxi mengalami luka-luka namun Wuxi tetap tidak akan menyerahkan Fenggian. Sanggu tiba untuk menghentikan Bai Jue dari mengambil roh Fenggian. Sanggu meminta Bai Jue melepaskan Fenggian dan Wuxi. Setiap yang ada di situasi ini tidak mudah. Akhirnya Sanggu menanyakan Fenggian dan berharap sebagai Maharani Phoenix, Fenggian memiliki kebijaksanaan. Kekacauan yang kini diakibatkan cinta keduanya harus dipertanggungjawabkan. Fenggian bersedia kembali asalkan Dewa Agung Bai Jue mau mengampuni nyawa Wuxi. Demi menghormati Sanggu, Dewa sejati Bai Jue berjanji akan mengampuni Wuxi jika Fenggian kelak mendukung Sanggu setelah terlahir kembali. Perpisahan yang menyayat hati antara Wuxi dan Fenggian tak bisa dielakkan. Sejak dulu Wuxi membenci Sanggu meski ia tidak mengenalnya. Takdirnya harus seperti ini karena Sanggu. Setelah Fenggian menghilang, Wuxi mengumpulkan seluruh kekuatannya sebagai leluhur hutan parasol dan menghantamkannya ke Sanggu ketika keduanya lengah. Bai Jue segera bertindak menghilangkan kekuatan Wuxi. Sanggu yang kritis di bawa ke hutan parasol. Karena inti kekuatan Bai Jue adalah api, maka ia tidak bisa menyembuhkan Sanggu. Selain Maharani Phoenix, ada satu benda relik dewa leluhur yang bisa mengobati Sanggu. Benda itu adalah mutiara beku. Bai Jue tahu yang memiliki mutiara beku itu adalah Dewi Salju. Ia bergegas kembali ke alam dewa untuk meminjam mutiara beku kepada Sue Ying. Sementara Sanggu dirawat oleh gadis Phoenix 5 warna, Wu Huan. Wu Huan adalah gadis yang termasuk kelas rendah di suku Phoenix. Ia seringkali ditindas, karena itu Wu Huan selalu bertekad untuk merubah takdirnya. Sekalinya Bai Jue berbicara kepada Dewi Salju, hal itu tentang Sanggu. Tentu saja Dewi Salju yang bucin abis kepada Bai Jue tidak terima. Ia bersedia meminjamkan mutiara beku kepada Bai Jue dengan satu syarat, yaitu ia ingin Bai Jue menerimanya sebagai murid, sehingga Sue Ying bisa keluar masuk istana Changyuan dengan bebas dan selalu berada di sisi Bai Jue. Demi Sanggu, Bai Jue menyetujui syarat Sue Ying. Setelah menerima pengobatan dari Bai Jue, kesehatan Sanggu berangsur pulih. Sanggu mengira Bai Jue membunuh Wuxi padahal ia sudah berjanji kepada Fenggian. Bai Jue menjelaskan jika ia tidak membunuh Wuxi, melainkan hanya menghilangkan seluruh kekuatannya. Kini Bai Jue memberi pilihan kepada Sanggu tentang roh Maharani Phoenix. Akankah dikembalikan ke ketua suku Phoenix dan menunggunya terlahir kembali atau tidak? Sanggu gembira sekali atas sikap Bai Jue ini. Ia memilih untuk membiarkan Fenggian dan Wuxi bersama sementara ia memilih Wu Huan sebagai hewan spiritualnya. Kembali ke alam dewa, ada Tian Qi yang galau karena merasa Sanggu akan diambil Bai Jue. Sementara Yuemi hanya bisa mencintai Tian Qi dalam diam.
Anehnya Sanggu terkejut sekali ketika mengetahui kabar dari Hongri kalau Dewi Salju ada di istana Baijue. Gadis itu segera ke istana Changyuan untuk menendang Dewi Salju dari sana. Meski Dewi Salju sudah menjelaskan jika ia di sana sudah mendapatkan izin dari Dewa Sejati Baijue, tapi Sanggu tetap tak percaya. Baijue mengatakan bahwa Dewi Salju di sini karena ia meminjam mutiara beku. Sanggu marah sekali, layaknya seorang gadis yang uring-uringan ketika kekasihnya didekati wanita lain. Namun Sanggu tidak hilang akal untuk mengusir Dewi Salju dari istana Baijue. Berbagai cara cerdik Sanggu kerahkan dibantu Yuemi, Wu Huan bahkan Hongri untuk membuat Dewi Salju tidak betah. Baijue yang hendak pergi ke istana Hundun milik Xiang tak sengaja melihat Sanggu yang sedang mengikatkan tali jodoh antara dirinya dan Sanggu. Di istananya, Xiang mengatakan kalau kekuatan semesta semakin melemah, Sanggu harus lebih cepat lagi menguasai dekrit Mahadewa. Baijue pergi ke neraka terdalam untuk memeriksa energi spiritual di sana yang ternyata tipis. Ia heran karena energi di sana tipis, harusnya segel yang mengikat Raja Iblis lepas, tapi Raja Iblis masih ada di sana.